Shalom, kami dari kelompok 15 yang terdiri dari saya sendiri, Reza Pangestika, Teddy, dan Yolanda Sri Delvia akan mempresentasikan hasil kerja kami yakni evaluasi proyek perbankan mengenai permohonan pengajuan kredit usaha air mineral merek Pasqua. Untuk perhitungannya sendiri, kami mengambil referensi dari buku yang ditulis oleh Dr. Haja Dinarjat, SEMSC, yakni pada halaman 71. Pertama adalah mengidentifikasi variabel aset dan variabel liabilitas. Jadi yang termasuk dalam variabel aset itu kas dan bank, piutang dagang, persediaan, mesin, dan pabrik. Kemudian yang termasuk dalam variabel liabilitas adalah utang dagang dan utang pajak. Yang kedua adalah menghitung persentase setiap variabel aset dan variabel liabilitas terhadap penjualan yang lama. Nah, berarti kita tuliskan terlebih dahulu laporan penjualan yang lama. Yang di sini adalah laporan penjualan pada tahun 2019. Kemudian membuat tabel untuk variabel aset terhadap penjualan, variabel liabilitas, dan variabel liabilitas terhadap penjualan. Nah, untuk variabel aset ini sendiri berisikan aset-aset yang sudah dituliskan dalam step pertama tadi, yaitu kas dan bank, piutang dagang, persediaan mesin, dan pabrik. Kemudian untuk variabel aset terhadap liabilitas ini dihitung dengan jumlah variabel aset yang diketahui pada neraca per 31 Desember 2019 pada perusahaan air merek Pasqua ini. Untuk kas dan banknya sendiri itu 90, piutang dagangnya 50, persediaan 80, mesin 80, dan pabrik 420. Nah, setelah itu angka yang diketahui ini dibagi dengan hasil penjualan pada tahun 2019. Kemudian lanjut pada variabel liabilitas. Variabel liabilitas ini terdiri dari utang dagang dan utang pajak. Nah, setelah itu tabel sebelahnya, di kolom sebelahnya adalah variabel liabilitas terhadap penjualan. Jadi angka dari variabel liabilitas ini juga dilihat dari soal, yakni utang dagang 70 dan utang pajak 20. Sama seperti pada variabel aset terhadap penjualan tadi, di variabel liabilitas terhadap penjualan ini juga dibagi dengan hasil penjualan pada tahun 2019. Yang hasilnya dapat dilihat di layar berikut. Langkah ketiga adalah menghitung persentase item variabel aset dan variabel liabilitas dengan hasil penjualan yang baru. Nah, jadi hasil penjualan yang baru ini merupakan hasil penjualan lama ditambah dengan hasil penjualan yang diinginkan. Maka dari itu kita cari terlebih dahulu hasil penjualan yang barunya. Baru kita bisa menghitung variabel aset terhadap hasil penjualan dan juga variabel liabilitas terhadap penjualan tersebut. Cara untuk menemukan hasil penjualan baru adalah hasil penjualan lama ditambah hasil penjualan yang diinginkan. Berarti di sini hasil penjualan lamanya adalah 1.300. Berarti ditambah dengan 80% karena 80% merupakan hasil penjualan yang diinginkan dan 80% ini dikalikan dengan 1.300. Jadi dapatlah 1.300 ditambah 1.040 dan hasilnya 2.340. Setelah itu barulah membuat tabel estimasi variabel aset dan variabel liabilitas terhadap hasil penjualan yang diinginkan. Setelah itu barulah membuat tabel estimasi variabel aset dan variabel liabilitas terhadap penjualan yang diinginkan, yakni kenaikan penjualan sebesar 80%. Nah, jadi isi tabel tersebut adalah variabel aset. Untuk jumlah dari variabel aset dapat dari persentase variabel aset terhadap penjualan yang lama dikalikan dengan hasil penjualan yang baru. Begitu pula dengan variabel liabilitas yang juga didapat dari persentase variabel liabilitas terhadap penjualan yang lama dikalikan dengan hasil penjualan yang baru. Perkenalkan, nama saya Teddy. Pada tahap keempat ini kita akan menghitung modal sendiri yang baru. Pertama-tama kita harus menentukan besarnya persentase laba tahun 2019 dengan cara membagi antara laba bersih
dan hasil penjualan dikalikan 100% sehingga didapatilah hasil 14%. Setelah itu, kita menghitung jumlah modal sendiri tahun 2020 dengan cara menjumlahkan item-item modal sendiri, yaitu modal saham, laba ditahan, dan laba tahun berjalan. Berdasarkan neraca per 31 Desember tahun 2019. Untuk modal saham tidak ada perubahan, tinggal pindahkan saja. Namun, untuk laba ditahan dan laba tahun berjalan terdapat perbedaan perhitungan. Laba ditahan didapatkan dari hasil penjumlahan antara laba ditahan tahun 2019 ditambahkan dengan laba tahun berjalan tahun 2019. Untuk laba tahun berjalan didapatkan dari hasil perkalian antara persentase laba tahun 2019 dikalikan dengan penjualan baru. Sehingga dari hasil perhitungan ini didapatkan bahwa jumlah modal sendiri tahun 2020 sebesar 958. Pada tahap kelima, kita akan membuat proyeksi neraca baru tahun 2020 dengan cara memasukkan hasil perhitungan pada tahap ketiga dan tahap keempat. Setelah hasil perhitungan ini dimasukkan, maka didapat hasil bahwa total aktivitas sebesar 1.287 serta total kewajiban dan modal sebesar 1.110. Setelah kita melakukan perhitungan dari tahap 1 sampai tahap 5, maka kita dapat membuat kesimpulan. Untuk besarnya kredit yang dibutuhkan untuk menunjang perkembangan usaha atau besarnya financial need didapatkan dari hasil pengurangan antara total aktiva dikurang dengan total kewajiban dan modal. Sehingga didapati hasil bahwa besarnya pinjaman bank sebesar 177 juta. Perkenalkan, saya Yolanda Serdelvia. Saya akan menjelaskan payback period atau berapa lama payback. Berapa lama payback dapat diperoleh menggunakan rumus aliran kas keluar dibagi dengan aliran kas masuk. Sehingga didapatlah nilai payback yaitu 2,02. 2 tahun 2 minggu. Dengan lebih rinci dapat dilihat di perhitungan layar berikut. Selanjutnya, apakah proyek layak jika NPV 8% dan inflasi 0,8% per tahun? Nilai present value didapat 365,48 berdasarkan hasil perhitungan proyek peningkatan penjualan sebesar 80% layak dibiayai karena NPV-nya 8% bernilai positif, yaitu positif 365,48. Selanjutnya yaitu IRR, Internal Rate of Return. Sebelum menghitung IRR, maka diperlukan nilai DF yang didapat dari perhitungan aliran kas keluar dibagi dengan jumlah aliran kas masuk. Jika sudah menemukan nilainya, maka diperolehlah bunga di antara hasil DF tersebut, yaitu 14% dan 15%. Selanjutnya mencari nilai feature atau F yang didapat melalui penjumlahan aliran kas masuk. Sedangkan selanjutnya mencari nilai PVF yang didapat melalui DF dikali dengan F. Dan selanjutnya mencari present atau P, yaitu aliran kas keluar yang diminuskan. Dan yang terakhir yaitu NPV, yaitu didapat melalui nilai PVF ditambah dengan P. Sehingga IRR dapat dicari dengan rumus I1 ditambah dengan NPV1 dibagi NPV2 dikurang NPV1 dikali dengan I2 dikurang I1. Maka diperoleh hasil 13,64. Pengajuan kredit usaha air mineral Pascua ini
sangat layak untuk dibiayai oleh bank. Hal ini didasarkan pada hasil perhitungan yang dilakukan, yang menunjukkan bahwa jika tingkat suku bunga 8% per tahun, tingkat pengembalian IRR proyek tersebut sebesar 13,64% per tahun, lebih besar dari suku bunga pinjaman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya akan memasuki sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama itu dari saudara Alif Rahman dengan NIM B1011181092. Pertanyaannya adalah, kenapa untuk usaha-usaha yang melakukan pengajuan kredit terhadap perbankan harus dilakukan pengujian kelayakannya terlebih dahulu? Nah, hal ini dilakukan karena mengantisipasi terjadinya gagal bayar di kemudian hari. Jika sejak awal tidak dilakukan pengujian, maka kemungkinan besar usaha tersebut bisa jadi usahanya tidak layak, sehingga kemungkinan besar tidak dapat membayar kredit yang ia lakukan ke pihak perbankan, sehingga ini sangat merugikan pihak perbankan, apalagi jika pengajuan kredit itu sangat besar. Pertanyaan kedua adalah dari saudara Muhammad Rizky Rivaldo dengan NIM B1011181060. Pertanyaannya adalah, mengapa penting bagi pihak perbankan untuk mengetahui omset penjualan usaha yang dibiayai? Nah, pentingnya perbankan untuk mengetahui omset penjualan dari usaha yang akan dibiayai adalah untuk menilai jumlah atau besaran jumlah dari kredit yang akan diberikan kepada pihak pengusaha, sehingga kredit yang diberikan terhadap debitur tersebut menjadi bermanfaat. Dan untungnya dari perbankan adalah terhindar dari kredit macet. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rahmandani, yaitu pertanyaannya adalah, apabila seorang debitur tidak dapat melunasi atau membayar utangnya kepada pihak bank, maka kebijakan apakah yang akan diambil oleh pihak bank untuk menyelesaikan masalah ini? Terdapat beberapa kebijakan yang akan diambil oleh pihak bank terhadap seorang debitur yang tidak melunasi utangnya atau tidak membayar utangnya. Pertama-tama, pihak bank akan memberikan surat pemberitahuan keterlambatan pembayaran utang kepada seorang debitur. Apabila dalam tempo waktu yang telah ditentukan, debitur tidak juga melunasi atau membayar utangnya, maka pihak bank akan kembali mengirimkan surat teguran. Namun, apabila surat teguran ini juga tidak ditanggapi dan debitur tidak melakukan pembayaran kreditnya, pihak bank akan kembali melakukan pemberian surat peringatan sebanyak 3 kali. Namun, apabila surat peringatan ini juga tidak ditanggapi dan tidak terjadi pembayaran kredit oleh seorang debitur, maka pihak bank akan melakukan penyitaan terhadap aset atau pengawasan terhadap aset kita, sehingga kita tidak bisa berbuat bebas terhadap aset kita. Sekian dan terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan keempat dari saudari Fadlila dengan NIM B1011181085. Pertanyaannya yaitu, sebelum studi kelayakan dijalankan, maka perlu dilakukan persiapan-persiapan sehingga hasil yang hendak dicapai dapat optimal. Salah satunya yaitu persiapan pengumpulan data dan informasi. Data dan informasi yang akan dinilai harus lengkap, asli, serta sempurna. Jelaskanlah bagaimana caranya memperoleh data dan informasi, serta dari mana saja sumber-sumber data dan informasi dapat diperoleh. Baiklah, saya akan menjawab. Cara memperoleh data, kita dapat mencari dari media cetak atau badan-badan atau lembaga keuangan terkait yang bisa dijadikan referensi. Sumber data dan informasi dapat diperoleh dari publikasi Bank Indonesia, BKPM, LIPI, dari universitas, dan lain-lain. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan banyak sekali terima kasih atas perhatiannya. Kami juga mohon maaf apabila ada perkataan atau penjelasan kami yang tidak berkenan di hati.